Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mareta Wahyuning Tias, absen 18 dari kelas 4A Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pesanan khusus untuk produk Basswood Floor pada bulan Maret. Pertama-tama, informasi mengenai pesanan khusus untuk bulan Maret bisa dilihat pada tabel data 17. Di sini tabel data 17 sudah saya kopikan pada sheet pekerjaan saya. Jadi di dalamnya berisikan harga tawaran khusus untuk produk Basswood Floor sebesar 5 juta, ada tambahan unit bahan yaitu sebanyak 0,2 meter kubik, ada tambahan jam kerja langsung di Departemen Pulping Veneer sebanyak 6 jam, ada tambahan BOP tetap bulan Maret sebanyak 90 juta, jumlah unit penawarannya sebanyak 5.000, administrasi umum setiap unitnya 5.000, total biaya administrasi umum tetap tahunannya 300 juta, biaya pemasaran setiap unitnya 25.000, dan total biaya pemasaran tetap tahunannya sebesar 800 juta. Di sini total biaya tetapnya, baik yang administrasi umum dan biaya pemasarannya tidak saya kasih stabilo oren, karena biaya tetap untuk pesanan khusus ini sudah ditanggung atau tertutupi oleh pesanan reguler yang dilakukan sebelum adanya pesanan khusus. Dari informasi yang ada pada tabel 17, yang pertama kita lakukan adalah menyusun kartu biaya standar. Di sini pada tampilan layar saya sudah ada 2 kartu biaya standar, yaitu kartu biaya standar untuk pesan reguler dan kartu biaya standar untuk pesanan khusus. Jadi pesanan khusus ini sebenarnya dasarnya itu juga dari kartu biaya standar pesanan reguler. Namun jika ada perubahan-perubahan seperti tadi ada tambahan unit bahan, tambahan jam kerja langsung, maka pada kartu biaya pesanan khusus itu harus disesuaikan, diperbarui sesuai dengan tambahan-tambahan yang diperlukan. Di sini untuk bahan bakunya, karena tadi kan unit bahannya bertambah 0,2 meter kubik, jadi yang awalnya dibutuhkan untuk satu unit produk itu sebanyak 2, di sini menjadi 2,2. Kemudian untuk BTKL-nya, BTKL di sini yang berubah hanya pada Departemen 3, karena pada informasi tabel 17 diberitahukan bahwa jam kerja langsung yang bertambah ada pada Departemen Pulping Veneer, yaitu Departemen 3 sebanyak 6 jam. Jadi yang awalnya 2 menjadi 8. Untuk Departemen 1, 2, 4, 5, 6 tidak ada tambahan. Untuk angka standar price, standar quantity bahan baku bisa diperoleh dari tabel 1, sedangkan untuk BTKL bisa diperoleh dari tabel 2. Yang ini. Untuk BOP, tarif yang digunakan adalah tarif biaya variabel saja, karena tarif biaya tetap seperti yang sudah saya jelaskan tadi sudah tertutupi oleh penjualan reguler. Di sini yang mengalami penambahan untuk standard hours yaitu pada Departemen 2 dan 3, karena cost driver yang digunakan adalah unit bahan dan jam kerja langsung. Untuk unit bahan kan tadi ada tambahan sebanyak 0,2 meter kubik, jadi yang awalnya 2 menjadi 2,2, begitu juga di jam kerja langsung. Di informasi tabel 17 ada tambahan sebanyak 6 jam untuk Departemen Pulping Veneer, sehingga yang awalnya standar hours 3 menjadi 9. Untuk departemen yang lain sama masih karena tidak ada keterangan adanya tambahan. Angka standar rate ini didapat dari tabel Departemen Lokpon pada biaya variabel yaitu sebanyak 17.509, untuk Departemen Dry Veneer 1931, ini pembulatan dari 1930,73, kemudian untuk Departemen 3-nya
sebesar 6.661, Departemen 4-nya 21.745 pembulatan, Departemen 5 sebanyak 22.855, ini dibulatkan juga, dan Departemen terakhir yaitu sebanyak 1.442. Sedangkan untuk standard hours ini diperoleh dari tabel 11. Jadi di sini untuk product base wood floor Departemen 1 karena menggunakan jam transport, jadi cost drivernya standard hours-nya 0,5. Begitu juga untuk Departemen 2, jadi disesuaikan dengan cost driver. Unit bahan Departemen 2 adalah 2, karena ada tambahan 0,2 jadi 2,2. Untuk Departemen 3 itu JKL sebanyak 3 JKL, itu jam mesin. JKL yang ini sebanyak 3, ada tambahan 6 jam jadi 9. Dan Departemen 4-6 itu unit produksi, jadi satu unitnya itu memerlukan 1. Gitu. Dari perhitungan ini, sehingga bisa dihasilkan total standard cost per unit. Total standard cost per unit ini didapat dari total standard cost biaya bahan baku ditambah total standard cost BTKL ditambah total standard cost BOP. Setelah menyusun biaya standar, kartu biaya standar, perlu dilakukan juga analisis pesanan khusus dari kapasitasnya. Jadi analisis ini itu digunakan untuk mengetahui apakah pesanan khusus yang kita terima itu bisa kita produksi atau tidak dari kapasitas yang ada. Di sini kapasitas maksimal itu dianggap kapasitas yang ada, dan kita harus mencari kapasitas yang tersisa, yaitu dari kapasitas maksimal dikurangi kapasitas yang digunakan. Kapasitas maksimal ini diperoleh dari tabel 12. Ini bisa dilihat di bagian kiri. Tabel 12 ini kapasitas maksimalnya. Untuk kapasitas yang digunakan itu dari tabel 15. Jadi, misal Departemen 1, di situ kan cost driver-nya jam transport, Departemen 1 produk WGW ditambahkan dengan Departemen 1 produk OW ditambahkan dengan Departemen 1 produk BW ditambahkan dengan Departemen 1 produk BBW, sehingga hasilnya sekian. Begitu juga untuk Departemen 2 cost driver-nya unit bahan, jadi caranya seperti tadi. Unit bahan Departemen 2 produk WGW ditambahkan produk OW untuk Departemen 2-nya, ditambahkan produk BW dan produk BBW. Begitu juga untuk Departemen 3, 4, 5, dan 6, sehingga ditemukan angka sekian ini. Terus kapasitas tersisanya dari pengurangan tadi, kapasitas maksimal dikurangi kapasitas yang digunakan, hasilnya sekian. Apakah kapasitas tersisa ini masih mencukupi untuk memproduksi pesanan khusus? Jadi kita harus mencari kapasitas yang kira-kira dibutuhkan untuk memproduksi pesanan khusus itu berapa. Itu caranya dari standard hours untuk masing-masing departemen dikalikan dengan unit produksi. Jadi Departemen 1 standard hours-nya 0,5 dikali 5.000, Departemen 2 2,2 dikali 5.000, Departemen 3 9 dikali 5.000, Departemen 4, 5, 6 1 dikali 5.000. Sehingga di sini total kapasitas yang dibutuhkan untuk masing-masing departemen ternyata masih memenuhi, masih bisa diproduksi. Jadi 10.000, yang dibutuhkan 10.000, dan yang tersisa 43. Jadi masih mencukupi. Setelah melakukan analisis dari segi kapasitasnya, kita juga harus melakukan perhitungan margin kontribusi atau labanya untuk mengambil keputusan apakah pesanan khusus tersebut diterima atau ditolak. Di sini
informasi yang kita butuhkan yaitu unit pesanan, harga jual khusus, penjualan, biaya variabel yang terdiri dari biaya produksi, biaya administrasi umum, biaya pemasaran, dan kita harus menghitung margin kontribusinya. Karena ada tambahan biaya tetap, maka dicantumkan di sini sehingga diperoleh labanya. Di sini unit pesanannya untuk produk Basswood Floor itu 5.000, harga jualnya 5 juta, sehingga penjualannya 5 juta dikali 5.000, 25 juta. Kita juga harus mencari biaya variabel. Biaya produksi ini diperoleh dari standar cost per unit yang ada di kartu biaya, yaitu sebesar 3.953.994 dikalikan dengan unit produksinya, sehingga hasilnya sekian. Kemudian biaya administrasi tadi di tabel informasi tabel data 17 itu 5.000 untuk satu unit, karena ada 5.000 unit sehingga 25 juta. Dan untuk biaya pemasarannya, setiap unitnya memerlukan 25.000, jadi untuk 5.000 unit itu 125 juta. Sehingga total biaya variabel yaitu sebesar 19.919.971.965. Dan margin kontribusi bisa ditemukan dari total penjualan dikurangi dengan total biaya variabel, sehingga dihasilkan 5 miliar. Dan biaya tetap tambahannya untuk Basswood Floor bulan Maret yaitu 90 juta, sehingga diperoleh laba 4.490.028.034. Karena di sini memperoleh laba, jika saya menjadi manajer bagian penerimaan pesanan khusus, maka keputusan saya adalah menerima karena memperoleh laba. Jadi jika laba atau margin kontribusinya itu bernilai positif, maka pesanan khusus itu diterima. Jika negatif, justru harus menolaknya. Seperti itu. Ya, itu tadi penjelasan saya mengenai pesanan khusus untuk produk Basswood Floor bulan Maret. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, banyak tersendat-sendatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.